Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah, kullu ni'matin minallah. Bismillahi ma sya'allah, al khairu kulluhu biyadillah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likullin kafi, Rabbunal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qail وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ رَبَّهُمْ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى حَبِيبِنَا وَشَفِيئِنَا وَقُدْوَتِنَا وَإِمَامِنَا مُحَمَّدٍ sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-qail allimu auladakum fa innahum ya'ishuna fi zamanin ghairi zamanikum wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumi yalqahu. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan para habaib, khususnya orang tua kami, Ketua Ta'mir Masjid Baitur Rahman Al-Habib As-Sayyid Al-Ustadz Mahdi bin Hasan Al-Haddar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan beliau sehat walafiat, panjang umur. Yang kami hormati para ustadz, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah saya ini datang ke sini untuk hadir. Tadi saya ditunjuk untuk mengisi karena kiainya tidak datang. Dari Jember, Kiai Abdullah Syamsul Arifin, Gus Aab. Saya hadirin ke sini untuk hadir, hajat nyata ditunjuk. Pejuang ya harus siap selalu, harus siap selalu. Kita ini harus siap selalu, kan kita ini pejuang. Ya, para ustadz itu kan pejuang agama. Jadi harus siap, kapanpun disuruh berperang harus tampil berperang. Saya malam ini ditunjuk, ditelepon, maksud saya mau hadir, ternyata ditunjuk untuk ceramah. Ya, ceramahnya malam ini ceramah yang santai Pak ya, santai ya, ibu-ibu. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat hidup. Yang lain sudah meninggalkan kita, yang lain sudah wafat, tetangga kita, teman kita, saudara kita, orang tua kita, ada bahkan anak-anak kita sudah meninggalkan kita. Alhamdulillah kita masih diberikan hidup.
Mata kita masih hidup. Ya, masih hidup matanya, Pak. Masih hidup. Hidung kita masih hidup. Kok bisa masih hidup matanya? Ya, masih bisa melihat. Kan hidup berarti matanya. Hidung kita masih hidup, bisa mencium. Mulut kita masih bisa merasakan, masih hidup. Tangan kita masih hidup. Kaki kita masih hidup. Apa lagi yang masih hidup? Hah? Yang mana yang masih hidup? Di antara pusar dan lutut kita juga masih apa, Pak? Masih hidup. Bagaimana kalau salah satu anggota tubuh kita ini mati? Kita susah. Ya. Ada orang cerita ya. Di Iskandaria. Di mana Iskandaria? Iskandaria itu di Mesir. Dia punya harta kira-kira uangnya saja 900 miliar. 900 miliar hartanya, uangnya saja. Jadi Pak, duit picis, kan di picis 900 miliar itu. Bagaimana uang 900 miliar itu kira-kira? Pernah lihat Pak? Hah? Kita ngelihat saja tidak pernah ya. Kalau dibelikan cendol, Banyuwangi salah tenggelam. 900 miliar. Ini uangnya saja, belum perusahaannya, ya, belum villa-villanya, belum dia punya usaha toko di mana-mana di Iskandaria itu, di Mesir, salah satu kota yang berada di Mesir sana. Suatu saat Pak, dia mengadakan perjalanan menuju Mesir. Ya, dari Iskandaria menuju Mesir. Di tengah-tengah perjalanan dia mengalami kecelakaan. Dia mengalami kecelakaan yang menyebabkan orang ini seluruh anggota badannya ini tidak bisa bergerak, tidak bisa hidup, dari atas sampai bawah, tangannya, kakinya, ya, yang bisa hidup hanya matanya saja, kakinya tidak bisa dijalankan, tangannya tidak bisa bergerak, mau garuk saja sulitnya bukan main. Mau garuk saja harus manggil supirnya, Pak. Garukkan saya punggung saya, ini gatel. Kemudian dia berpikir, Pak. Orang ini berpikir, orang kaya ini berpikir, saya ini kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan saya kesembuhan dengan ditukar semua uang saya yang 900 miliar dan semua perusahaan saya tukar dengan saya punya tangan bisa bergerak, kaki bisa bergerak, itu saya relakan semuanya. Bayangkan mahalnya kita punya tangan, Pak. Mahalnya kita punya kaki. Mahalnya kita punya anggota tubuh. Satu saja tidak bergerak. Kita rela semua harta kita korbankan untuk kesembuhan kita. Itu berarti kita punya anggota tubuh ini sangat mahal sekali. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidup. Allah memberikan kita hidup, bukan hanya diberikan hidup saja, kemudian dilengkapi kelengkapan hidup.
Kita diberikan air berbagai macam warnanya air. Apa kita minta, Pak? Tidak, Pak. Ada warnanya putih, kuning, hijau, coklat, merah. Kita diberikan makanan berbagai macam makanan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanan yang warnanya berbagai macam warnanya. Apa kita minta di chat, ya Allah saya minta makanan warnanya kuning ya Allah? Tidak pernah kan? Ya Allah saya minta makanan yang warnanya hijau ya Allah? Tidak pernah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada hitam, ada putih. Ada kecil, ada besar. Ada tua, ada muda. Ada laki, ada perempuan. Coba laki semua. Susah enggak sampean Pak kalau laki semua. Nabi Adam itu Pak di surga sudah lengkap. Apapun yang diinginkan oleh Nabi Adam terpenuhi dan dia menikmati apapun dari makanan yang ada di surga. Tapi ada satu yang diminta oleh Nabi Adam, seorang teman perempuan. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kita apapun yang ada di muka bumi ini. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. Untuk kita syukuri. Ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaya, kekayaan, kelebihan harta, kita syukuri kelebihan harta ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ibu-ibu ketika suaminya mempunyai uang, harus mempunyai uang, tidak mempunyai uang, harus tetap disayang suaminya. Jangan seperti yang dikatakan oleh orang ibu-ibu, nggih. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abangku ku tendang. Ada fulus, suamiku ku elus. Tidak ada fulus, cintaku hangus katanya. Ada dolar, suaminya tidur di kamar. Tidak ada dolar, suaminya tidur di latar. Nah ini, ya. Ini istri durhaka seperti ini, Bu. Ada picisnya tok, dia sayang sama suaminya. Suaminya tidak punya picis, tidak punya uang, tidak ditoleh. Disuruh buat kopi, buat kopi, gawe dewek, bikin sendiri. Kasar sama suaminya. Ya. Suaminya datang harus disambut, Bu, ya. Disambut. Gimana nyambutnya? Nyambutnya ahlan wa sahlan ya Fatihar Rahmah, seperti Sayyidatuna Aisyah menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Sayyidatuna Aisyah, disambut dengan muka yang berseri-seri, dengan dandanan yang bagus, yang cantik, ya. Jangan suaminya datang baunya bau bawang, baunya bau serai, baunya bau dapur, bumbu dapur, Bu. Ya. Nah ini untuk ibu-ibu ini, ya. Ini ibu-ibu. Harus wangi. Ya, wangi. Semprot minyak wangi, ya. Jangan malah sebaliknya, Bu, mau kondangan baru wangi, baru harum, baru pakai bedak, baru pakai lipstik. Jangan. Seharusnya ibu-ibu di rumah, berada di rumah, sambut suaminya dengan lipstik,
dengan bedak, dengan bau harum, minyak wangi. Kalau bisa beli minyak wangi yang paling mahal. Ini untuk demi menyenangkan suami. Ya, begitu juga bapak-bapak. Jangan baunya bau, ya, tidur sama istrinya baunya bau kecut. Ya, pakai minyak harum, jadi panten baru terus tiap malam. Ya, manten baru terus tiap malam. Jadi kemanten terus tiap malam, apalagi ini malam Jumat. Ya, bapak-bapak, malam Jumat ini masih muda-muda ini, belum tahu ya. Malam Jumat ini malam kita berjihad yang punya istri ya. Ya, sama dengan membunuh berapa orang? Orang kafir, 100 orang kafir. Ya. Yang harum, suaminya harum, pakai minyak wangi, beli di Habib West, di Taza. Nah, banyak minyak wangi ya. Toko Taza itu ya. Bukan promosi, cuma ngasih tahu. Ya, ini kita sama istri sama suami harus yang di rumah tangga itu harus yang baik seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku? Padahal rumahnya Rasulullah tidak seperti rumah sampean ibu-ibu, tidak seperti rumah kita. Rumah Rasulullah sangat sederhana. Tetapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku? Karena Rasulullah membina rumah tangganya dengan baik, dengan ajaran Islam, tidak kasar dengan istrinya. Begitu juga istrinya tidak kasar dengan suaminya, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kita. Ketika bapak-bapaknya terlambat, terus bapak-bapaknya tidak dibukakan pintu sama ibunya, jangan marah-marah. Salahnya sendiri terlambat. Seperti yang dilakukan Rasulullah, Bu. Rasulullah pernah suatu saat ini terlambat pulang ke rumah. Biasanya pulang katakan jam 8 malam, pulangnya ini kelebihan jam 11 pulangnya. Akhirnya apa yang dilakukan Rasulullah? Apa gedor-gedor pintu? Tidak. Gelar sorban di depan pintu rumahnya, tidur Pak di depan pintu rumahnya. Tidur di depan pintu rumah presiden ini. Raja ini Pak. Ketika Sayyidina Aisyah membuka pintu pagi-pagi ya mau sholat, ya Rasulullah dilihat di situ. Ya Allah, ini suamiku tidur di luar, dia minta maaf dibangunkan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya minta maaf. Saya ini tidak membuka dengan engkau pintu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bukan salahmu wahai Aisyah, ini salah saya. Saya terlambat pulang ke rumah. Coba kalau Muhammad sekarang ini Pak Muhammad zaman sekarang ini, kalau tidak dibukakan pintu oleh istrinya setelah gedor-gedor pintu, apa katakan? Apa omongan suami kan? Ketika dibukakan pintu sudah terlambat, kamu ini kopok kapan? Ya. Ngomong gitu kan kita Pak? Tidak, padahal kita ini salah. Padahal urusan Rasulullah itu urusan dakwah Pak, berdakwah, bukan mainan, bukan jagongan, bukan. Rasulullah itu berdakwah Pak urusannya. Tetapi ketika terlambat, tidur di depan pintu. Bisa dipraktekkan kira-kira ini Pak? Bisa? Harus bisa. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan keluarganya, dengan istrinya. Makanya Rasulullah mengatakan, saya ini adalah orang yang terbaik dan keluarga saya, hendaknya kalian ini berbaik-baik dengan keluarga kalian. Begitu kita mengikuti Nabi kita Muhammad SAW dalam segala hal. Nabi kita itu keras terhadap orang-orang kafir. Di dalam Al-Quran surat Al-Fatah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asyidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum walladzina ma'ahu asyidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil. Muhammad adalah utusan Allah. Dengan orang kafir Nabi Muhammad itu keras Pak, keras dengan orang-orang kafir.
Kalau orang kafir ada yang mengganggu ajaran-ajaran Islam, Rasulullah akan bertindak keras terhadap orang kafir. Begitu juga kita, umatnya, kalau mau berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus kita keras terhadap orang kafir. Dengan apa? Kita keras dengan orang apa? Kita hancurkan gereja? Tidak. Bukan musimnya itu, Pak. Bukan. Dengan kita menentang ajaran mereka. Apa ajaran mereka? Sekarang kan banyak ajaran-ajaran orang-orang kafir yang kita tidak sadar itu adalah ajaran orang kafir. Kita lihat dari pakaian, fashion, fun, apa lagi? Food, 3F, ya, fashion, fun, food, pakaian. Kita lihat pakaian-pakaian anak muda sekarang. Ada yang namanya pakaian tank top, ada yang namanya pakaian yang isi-isi itu, Bu. Orang kayak kemben, kayak keluar dari kamar mandi itu. Itu pakaiannya anak-anak muda sekarang. Seharusnya kita itu pakaiannya orang kafir itu. Pakaiannya orang Islam gimana? Pakai gamis, pakai pakaian baju takwa, pakai imamah. Ya, itu pakaiannya orang Islam. Pakai kopiah, itu pakaiannya orang Islam. Terkadang kan kita malu berjalan seperti ini, kita malu. Pakaiannya muslimah, pakai tutup aurat, pakai jilbab, jangan buka auratnya ketika keluar dari rumahnya. Dosa, Bu. Pakaian kita sekarang, lihat. Pakaian anak-anak muda kita lihat ya. Ada yang namanya pakaian jin, setan, iblis. Ya. Ini kan pakaiannya orang kafir semua, Bu, bukan orang non-Islam. Orang kafir bilang, jangan bilang non-Islam, terlalu halus. Orang kafir. Di dalam Al-Quran tidak ada bilang non-Islam, tidak ada. Kafir, orang kafir. Asyidda' 'alal kufar. Itu Rasulullah. Kalau kita mau berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus keras terhadap orang-orang kafir, terhadap ajaran-ajaran orang kafir. Pakaiannya kita lihat, pakaiannya harus kita keras terhadap pakaian-pakaian mereka. Lihat orang-orang kafir ketika menggunakan pakaian, membuka aurat semua. Kita lihat makanan-makanan mereka, makanan yang mereka makan. Lihat, kita sekarang ikut-ikutan, Bu. Makannya harus di kenapa? Kentucky, ya, makan hot sama dog, ya. Repot orang sekarang. Sudah makanan tradisional Banyuwangi itu hilang, sudah uceng-uceng, apa lagi? Kelepon, apa? Cenil, sudah ada, sudah. Oh, bukan zamannya itu, kita zamannya sekarang di Kentucky. Ya. Sudah hilang. Tradisional, makanan tradisional itu. Itu kan kita makanya sekarang ini banyak orang mati muda ya gara-gara itu, makanannya tidak dijaga, banyak bahan-bahan kimia yang masuk ke tubuhnya, akhirnya cepat mati. Berbagai macam penyakit yang menimpa kita, Bu, karena makanan kita tidak bisa jaga, karena kita selalu mengikuti orang-orang kafir yang selalu terus apa? Terus memberikan kita makanan, pakaian, mode pakaian yang menurut mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Lan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatuhum." Lan itu kalau di grammar bahasa Arab, Pak, lan itu artinya adalah harfu nasbin wa abad, haruf yang menasabkan, artinya selama-lamanya. Tidak akan rela selama-lamanya orang kafir, orang Yahudi dan orang Nasara, sehingga kita mengikuti ajaran-ajaran mereka. Kalau kita sudah mengikuti ajaran-ajaran mereka, mereka senang sudah. Sampai detik ini mereka tidak akan rela ngelihat kita hajatan, sholat duha. Mereka tidak senang, Bu. Kita maulidan, manakiban. Mereka tidak senang lihat kita seperti itu, kumpul-kumpul pengajian. Ya, ibu-ibu muslimat kumpul pengajian, tak senang mereka. Bagaimana cara mereka untuk menyusutkan iman kita ini sedikit-sedikit?
Kita ini iman kita susut sedikit, akhirnya kita melupakan ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya, la tarkabunna atau la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhala juhra dabbin la dakhaltuhum hatta law jama'a imra'atahu fit tariq la fa'altum. Para sahabat bertanya, qalu man ya Rasulullah, al-yahud wan nasara? Nabi mengatakan, faman? Kata Rasulullah SAW bersabda, kalian sungguh akan mengikuti ajaran-ajaran orang-orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, sedepa demi sedepa. Hatta law dakhala juhra dabbin la dakhaltumuh. Sehingga mereka kalau masuk lubang biawak, kalian akan berusaha untuk mengikuti mereka dan masuk ke lubang biawak itu. Kalau mereka mengumpuli istri mereka di pinggir jalan, kalian akan ikuti mereka. Para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Apakah orang Yahudi dan Nasara? Kata Pak Rasulullah SAW, siapa lagi? Siapa lagi? Itu 1500 tahun yang lalu Rasulullah bersabda. Sekarang ini kita lihat, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha rabbahum wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya kita ini takut meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Generasi-generasi yang lemah, lemah apanya? Lemah agamanya, lemah teknologinya, lemah ilmunya. Ini orang Islam seperti ini sekarang, Pak. Lemah segala-galanya dalam bidang apa saja kita ini lemah. Kita tidak mau belajar. Padahal kita Rasulullah SAW bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai kita masuk liang lahat. Tidak ada berhentinya kita menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Penuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib untuk orang muslim. Kita ini dituntut untuk menuntut ilmu, Bu, Pak, supaya kita ini pinter, supaya ini kita tidak cepat pengaruh dengan orang-orang barat, dengan ajaran-ajaran orang Yahudi, ajaran-ajaran orang Nasara, supaya kita ini tidak cepat berpengaruh. Ada angin timur kita ke timur, ada angin barat kita ikut ke barat, ada angin utara kita ikut ke utara, ada angin ke selatan ikut ke selatan kita. Supaya kita tidak terombang-ambing. Kita punya pondasi agama. Alhamdulillah bapak-bapak setiap malam Jumat sini hadir di tempat ini pagi. Hari Ahad pagi hadir untuk sholat duha, dengarkan ceramah, nuntut ilmu. Supaya apa? Kita ini tambah iman kita kuat, iman kita ini kuat. Kalau iman kita kuat, apapun yang terjadi tidak akan menggoyahkan kita punya iman. Kita punya ajaran Islam ini tetap ada pada diri kita. Apapun yang akan terjadi, kita ini tetap kuat iman kita. Kalau kita punya ilmu dasar, kita adalah ilmu agama ini, Bu. Supaya kita tidak tepat pengaruh dengan ajaran-ajaran orang barat. Pakaian mereka, makanan mereka, hiburan lagi, Pak. Sekarang kita lihat tontonan TV. Ya, tontonan TV yang ada, lihat. Tidak ada yang mendidik sama sekali. Ya. Tontonan yang bisa melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tontonan. Malah kita kalau ada Mama Dede itu kita matikan, Bu. Kita pindah channel. Ya, tidak senang mendengarkan pengajian. Itu zaman sekarang seperti itu. Ya. TV ini, makanya antara maghrib isya kita lihat bagus-bagus acara TV. Padahal antara maghrib dan isya orang-orang dulu tidak mau menerima tamu, tidak mau mengadakan kegiatan selain mengaji, selain baca Quran, selain baca wirid. Itu orang-orang dulu seperti itu. Kita sekarang sudah melupakan itu semua, Bu. Anak-anak muda kita lebih senang duduk di pinggir jalan daripada duduk di masjid. Anak-anak muda kita lebih senang nongkrong di pinggir jalan daripada duduk di masjid untuk sholat.
Ini sekarang keadaannya seperti itu. Makanya aku takut. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Allimu auladakum fa innahum ya'ishuna fi zamanin ghairi zamanikum." Ajar anak kalian ini agama. Kita ajar anak kita agama karena mereka itu nanti hidup bukan di zaman kalian. Coba kita lihat, kita flashback 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu kita lihat. Ya, nontonan TV hanya TVRI. Kita mau hiburan, Aneka Ria Safari. Mungkin ibu-ibu yang sudah Aneka Ria Safari itu pun seminggu sekali, cuman malam Ahad. Ya, kalau sekarang hiburannya tiap malam, ya. Sekarang tiap malam hiburannya. Ya, itu. Kalau kita tidak hati-hati, makanya kita ajarkan anak kita bagaimana pendidikan agama ini. Agama ini sangat penting. Kita sendiri sebagai orang tua, bagaimana anak-anak kita ajak ke masjid supaya mereka itu senang di masjid. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhillu." Ada 7 golongan yang mana dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, yang tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah, tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita lari kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam. Mereka tidak bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala bisa menolong kita dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara 7 golongan ini? Rajulun, seseorang, ya, qalbuhu mu'allakun bil masajid, hatinya selalu ingin kembali ke masjid, hatinya selalu ingin balik ke masjid, hatinya selalu dia ingin melakukan ibadah di masjid. Itu salah satu 7 golongan yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita tahu keringat kita ini, Bu, ada yang keringatnya di atas lututnya, ada yang keringatnya sampai pusarnya, ada yang keringatnya sampai lehernya, ada yang menenggelamkan orang itu dengan keringatnya, Pak. Kita minta tolong sama siapa? Sampai yang tidak kenal saya, kalau sekarang kita bisa kumpul di dunia, di Masjid Baitur Rahman ini, nanti di sana sudah nafsi-nafsi sendiri-sendiri sudah. Di dalam surat Abasa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, kullu mri'in yauma idzin sya'nu yughni." Di hari mana hari itu? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Seseorang lari dari pada saudara, tidak kenal. Ibu dengan saudaranya ibu tidak kenal. Wa ummihi wa abihi, dari ibunya, dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dari sahabatnya, dari temannya, dan dari anaknya. Tidak kenal kita sahabat kita yang dulu akrab di dunia, kemana-mana kita selalu berdua dengan sahabat kita itu. Kita pengajian dengan sahabat kita itu, kita ke sana kemari dengan sahabat kita itu. Anak kita yang banyak yang kita banggakan waktu kita hidup di dunia, itu pun tidak bisa menolong kita. Likulli imri'in sya'nu yughni, setiap orang itu punya urusan masing-masing. Apa yang bisa menolong kita? Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang selalu hatinya ini terkait dengan masjid, yang selalu ingin kembali ke masjid. Maka sampai ini bersyukur, kita ini bersyukur. Makanya Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Seandainya kalian itu melihat orang selalu ke masjid, ibu-ibu, selalu ke masjid, maka saksikanlah orang itu adalah orang yang beriman. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Orang yang selalu kembali ke masjid, selalu sholat beribadah di masjid, malam Jumat selalu hadir hajat, hari Ahad selalu hadir sholat duha, itu berarti orang yang dikategorikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang beriman. Fashhadu lahu bil iman. Kita lihat perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Maka oleh karena itu, para hadirin, para bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, kita sekarang ini masih berada di bulan Rabiul Awal tentunya, ya, akhir bulan Rabiul Awal ini, ya. Bagaimana kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Kita berusaha untuk mengikuti. Di mana-mana sudah kita adakan maulid, ya. Kita adakan apa lagi? Istighotsah, kita adakan manakiban, di situ ada mau'idhah hasanah, ada nasihat kita dengarkan. Bagaimana nasihat-nasihat yang kita dengarkan itu bisa kita laksanakan, bisa kita amalkan, bisa kita mengikuti apa yang dikatakan, apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah SAW ketika berada di masyarakat, bagaimana Rasulullah SAW ketika berada di tengah-tengah sahabat-sahabatnya, bagaimana Rasulullah SAW ketika berada di pasar, bagaimana Rasulullah SAW ketika berada di rumah. Itu kita ikuti sebagai suri toladan kita. Kita contoh Nabi kita Muhammad SAW. Karena apa kata Nabi SAW? Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama orang yang ia cintai. Kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bukti kita cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah kita mengikuti apa-apa yang dikatakan oleh Nabi kita. Itu bukti cinta kita kepada Rasul SAW. Seorang ulama yang namanya As-Sahal As-Tusturi, beliau mengatakan, alamatu hubbillah hubbil Quran. Tanda kita cinta kepada Allah adalah kita cinta Al-Quran. Kita sering membaca Al-Quran, kita sering menelaah Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran ini kita dulukan koran daripada Al-Quran, Pak. Pagi-pagi sudah baca koran, Al-Qurannya dimakan rayap. Kita tanya orang itu, Pak, punya Al-Quran? Punya. Diambilkan, ternyata yang baca itu rayap, Pak. Kita tidak pernah membaca Al-Quran. Minimal kita baca Al-Quran ini 1 juz setiap hari. Berarti kita khatam 1 bulan 1 kali. Kalau tidak bisa 1 juz, setengah juz, berarti kita khatam 2 bulan sekali. Kalau tidak bisa setengah juz, ya 5 lembar tak bisa, kita baca 2 lembar setengah. Berarti kita khatamnya berapa bulan? 4 bulan kita khatam. Kalau tidak bisa pun, males sudah, ya kita baca 1 lembar saja sudah. Kalau 1 lembar kita baca, berarti kita khatamnya 6 bulan sekali. Ya 1 lembar bolak-balik. Kalau tidak bisa 1 muka ini, 1 halaman. Ini paling males ini sudah. 1 halaman kita baca, berarti khatamnya nanti bulan Ramadan setahun sekali. Jangan sampai tidak baca Quran. Jangan sampai kosong hati kita dengan Quran. Apalagi di rumah kita tidak ada Al-Quran. Orang Islam kok tidak ada Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ini kita jadikan imam kita? Makanya Rasulullah bersabda, man ja'alal Quran amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, artinya di depannya, Al-Quran ini dijadikan way of life-nya, jalan hidupnya. Ya, Al-Quran ini semuanya Al-Quran ini dijadikan imamnya, pemimpinnya. Buka Al-Quran, punya masalah, sumpek, punya problematika, buka Al-Quran, ambil air wudhu, Al-Quran dibaca. Oh, jangan hanya sumpek saja buka Al-Quran. So, Ustaz, saya ini punya utang, Ustaz gimana supaya lunas utang saya? Apa saya baca Al-Quran terus? Ya dibayar utangnya, Bu. Ya. Bagaimana caranya lunas utangnya? Ya dibayar. Artinya baca Al-Quran supaya dipermudah kita segala sesuatu yang kita inginkan ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran. Ini keterlaluan kita tidak membaca Al-Quran. Makanya Rasulullah bersabda, orang yang di mulutnya ini tidak ada Al-Quran, kal baitil kharbi, seperti rumah yang mau rubuh itu. Rumah yang mau rubuh itu. Makanya kita baca Al-Quran. Tanda kita cinta kepada Allah. Kita katanya cinta kepada Allah, tetapi sama sekali tidak bisa baca Quran, tidak mau baca Al-Quran, tidak mau baca Quran di rumahnya. Ini berarti bohong cintanya. Wa alamati hubbil Quran, wa alamatu hubbil Quran hubbin Nabi. Dan tanda kita cinta kepada Al-Quran adalah kita cinta kepada Nabi. Wa alamatu hubbin Nabi hubbis sunnah. Dan tanda kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita cinta sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Apa sunnahnya Rasulullah? Apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, kita hidupkan. Sunnah-sunnah Rasulullah itu ribuan, Bu. Ribuan, Pak. Kita masuk ke masjid, dahulukan kaki kanan, baca doa. Ada doanya. Keluar dari masjid nanti, kita dahulukan kaki kiri, baca doa. Kita masuk pasar, ya, masuk pasar. Kaki apa duluan? Kaki apa duluan? Kaki kiri. Kenapa? Karena pasar tempat yang jelek, Bu. Karena Rasulullah sudah bersabda, khairul biqa fil ardi aswaquha. Paling jeleknya tempat di muka bumi ini pasar. Makanya jangan lama-lama di pasar. Banyak penipu, banyak pembohong. Setan itu senang di pasar, Bu. Banyak setan di pasar. Ngipas-ngipasi orang-orang yang dagang itu, ayo Pak, kurangi timbangnya 1 on saja. Ngipas-ngipasi penjual buah-buahan itu dikipas-kipasi, Pak. Penjual beras, penjual gula, itu dikipasi di pasar, Pak. Enggak apa-apa, sedikit, setengah on aja. Setengah on kan sedikit. Makanya paling jeleknya tempat kita ini dianjurkan untuk kita dahulukan kaki kiri kita. Keluar dari pasar, dahulukan kaki kanan. Masuk masjid, kenapa kok masuk masjid itu kaki kanan dulu? Ya karena tempat yang paling bagus adalah masjid. Khairul biqa fil ardi masajiduha. Paling bagusnya tempat di muka bumi ini adalah masjid. Makanya Nabi SAW selalu berada di masjid. Segala kegiatannya Nabi berada di masjid. Kita dahulukan kaki kanan kita. Itu adalah sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Kita ketika makan, kita dianjurkan duduk di bawah. Ya, pakai tangan. Tak usah pakai sendok, pakai tangan. Karena ini sunnahnya Nabi, pakai tangan. Tangan ini steril, tidak pernah dipakai oleh siapa-siapa. Sampean saja yang pakai, kita saja yang pakai tangan kita. Ya, kemudian setelah makan dijilat tangan bekas makannya. Ini sunnahnya Rasul. Jangan kita, wah kamu ini geragas. Kok ini geragas? Ya jangan. Ini sunnahnya Rasulullah, Pak. Jilat tangannya. Ya. Jarinya ini dijilat. Ya. Ini sunnahnya Rasulullah. Pernah suatu saat seseorang ya tidak percaya, dikasih tahu, Pak, bahwasanya jilat jari itu ketika selesai makan itu adalah sunnah Rasulullah. Kamu ini ngawur, kamu ini tidur, Pak. Besok paginya jarinya tidak ada semua. Tidur, besok paginya jarinya ini hilang semua. Karena tidak percaya. Jilat jari ketika selesai makan itu adalah sunnahnya Rasul SAW. Baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selesai makan. Ya, kalau enggak bisa, Bu, enggak bisa doanya, bismillah saja, baca bismillahirrahmanirrahim, cukup. Nanti selesai makan, alhamdulillah. Ya. Kalau bisa, alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ini diajarkan kayak di TK dulu, Bu. Karena kita tidak pernah praktekkan, kita lupa. Ya, makan ini diajar oleh Nabi SAW. Bagaimana cara kita makan, duduknya bagaimana, itu Nabi ngajarkan. Masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar kamar mandi, alhamdulillah alladzi adhaba anil adza wa afani. Ini semua ada doanya. Ketika kamar mandi, kita buang air kecil, kita tutup kepala kita. Ini apa? Ini sunnah, Pak. Tutup kepalanya. Ya, pakai handuk. Kalau tidak ada, pakai panci aja, pakai panci. Panci, jangan pakai kopiah ya. Jangan kita gunakan tutup kepala dengan kita gunakan untuk ibadah. Ini adalah sunnahnya Rasulullah yang banyak orang tidak mengerti, tidak tahu. Sunnah Rasulullah yang sepele-sepele ini. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mempraktekkan ini? Makanya sahabat itu tidak ada kita pernah dengar mereka tuh sakit keras, ginjal, sakit ini, sakit kencing manis, tidak ada. Pakai Rasulullah, pakai sakitnya demam. Karena mereka itu mempraktekkan setelah diteliti oleh orang-orang kafir itu meneliti. Ini ternyata sunnah yang diajarkan oleh Rasul SAW itu banyak manfaatnya untuk kesehatan kita. Makanya ada seorang dokter dari Eropa mengatakan kalau seandainya orang Islam ini
melakukan 3 sunnah saja. Sunnah apa? Sunnah makan, sunnah tidur, sunnah ketika masuk kamar mandi. Mereka ini lakukan 3 saja, tidak usah semuanya kita lakukan. Mereka, ya katanya saya ini akan pensiun jadi dokter, tak ada orang sakit. Mengatakan seperti itu. Bagaimana ketika kita masuk kamar mandi, bagaimana kita makan, bagaimana kita tidur. Tidur Rasulullah SAW, ya menghadap kiblat, lempeng sebelah kanan, menghadap kiblat dalam keadaan berwudu. Itu adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Sebagaimana kita mengikuti Nabi kita, tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena nanti kita berkumpul dengan Nabi, dengan Rasulullah, nanti kita berkumpul, kita dicari oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nanti mana yang selalu menghidupkan sunnahku, mana yang selalu mengerjakan apa yang aku ajarkan kepada mereka. Jangan kita sepelekan sunnah-sunnah seperti ini, banyak kita sepelekan, Bu. Makanya Nabi SAW bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'atu syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka nanti dia berarti mencintauku. Barang siapa yang mencintauku, nanti bersamaku di surga. Dan Rasul juga bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, mengerjakan sunnahku di saat orang itu banyak melupakan sunnahku, falahum ajru mi'atu syahidin, maka untuknya pahala 100 orang mati syahid. Ini pahalanya orang yang sekarang, zaman sekarang ini menghidupkan sunnah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berpakaian? Rasulullah itu senang pakaian putih. Ya, kita jangan sampai pakaiannya pakaian musolat, ya, mau sholat pakai ada tulisannya, akhirnya orang di belakangnya tidak khusyuk. Ya, Jarum Super. Akhirnya orang bayang-bayang Jarum Super, rokok ini. Ya, kenapa kok kita dianjurkan pakai pakaian putih? Supaya orang yang di belakang kita ini konsentrasi sholat, tidak membaca tulisan di depannya. Ya. Jadi ini dalam pakaian, ya, dalam tidur, dalam beribadah. Bagaimana Nabi SAW beribadah? Kita tidak bisa 100% nyontoh Nabi kita Muhammad SAW dalam beribadah. Sampai Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah hatta tataramat qadamahu, sehingga pecah-pecah bengkak kaki Nabi, saking seringnya beribadah bangun malam, Pak. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Padahal kata Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, padahal engkau sudah dijamin masuk surga oleh Allah, kenapa engkau seperti ini ya Rasul? Apa kata Nabi SAW? Afala akuna abdan syakura ya Aisyah, apakah kamu tidak mau melihat aku sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah? Itu sholatnya Rasulullah, ibadahnya Rasulullah. Bagaimana kita bisa mencontoh sedikit saja dari ibadahnya Nabi, dari sholatnya Nabi, dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Karena itu tujuan Allah untuk menciptakan kita, ibu-ibu, bapak-bapak. Allah menciptakan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka aku ciptakan kalian itu main-main? Tidak. Aku ciptakan kalian itu sia-sia? Tidak. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan waktu kita hidup di dunia ini. Dan kepada kami kalian akan kembali nanti. Kalian akan mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan waktu hidup di dunia. Apakah kalian melakukan ibadah yang aku perintahkan? Makanya Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau menulis di sana apa yang diperintahkan oleh Allah itu 2, yang wajib sama yang nawafil. Al-faraid wan nawafil, yang fardu dan yang nafilah, yang wajib dan yang sunnah. Ini wajib ini diibaratkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Yang wajib ini adalah modal kita, Pak. Kita kalau bangun perusahaan, bangun pabrik, bangun toko, kalau tidak ada modalnya, bagaimana kita bisa sukses toko kita, sukses perusahaan kita, sukses pabrik kita kalau tidak ada modalnya? Tentunya ada modalnya. Begitu juga kita ibadah, urusan akhirat kita, modal kita ini adalah fardu ini. Fardu yang kita setiap hari laksanakan ini adalah modal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keuntungan kita mana? Ya salat hajat sampean. Ini keuntungan sampean. Keuntungan kita, salat duha kita, salat sunnah kita yang mengikuti salat fardu. Ini adalah keuntungan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsinya,
Nabi SAW menyampaikan, ma yatakarrabul mutakarribun bimithli adai maftaradtu alaihi wa la yazalul abdu yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha. Tidak mendekatkan seorang hamba yang aku senangi kecuali yang fardu yang aku perintahkan. Itu yang paling aku senangi. Salat kita ini kita perbaiki. Kemudian ketika kita sudah mengerjakan yang fardu, yang wajib ini kita sudah kerjakan, kita ikutkan pekerjaan kita yang wajib ini dengan nafilah. Salat nafilah, salat rawatib dan gairu rawatib yang selalu dilakukan oleh Nabi kita dan yang selalu diperhatikan oleh Nabi kita untuk tidak pernah meninggalkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, wala yazalul abdu yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kalau dia sudah mengerjakan yang fardu, kemudian diikuti dengan yang nawafil, yang sunnah, sehingga aku cintai hambaku itu. Kalau aku sudah cintai hambaku itu, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Saya yang akan menjadi pendengarannya yang digunakan untuk mendengarkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga pendengaran kita, Bu. Dijaga pendengaran kita oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita jaga perintah Allah. Bukan itu saja, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan mata kita, penglihatan kita yang kita gunakan untuk melihat ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, wa lisanahu allati yatiku bihi, dan lidah kita yang kita gunakan untuk berbicara ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berbicara kecuali yang baik-baik. Kemudian bukan itu saja, Bu. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang digunakan untuk bekerja ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, warijlahu alladhi yamshi bihi, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat sahabatnya sekalian, misannya, yaitu Abdullah bin Abbas. Itu misannya, anak pamannya. Siapa pamannya Rasulullah? Abbas bin Abdul Muttalib. Ini anaknya Abdullah bin Abbas. Pernah memberikan nasihat waktu itu Abdullah bin Abbas itu umurnya 10 tahun. Apa kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas? Ya gulam, ihfadillah yahfadka. Wahai anak, jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Artinya apa? Kita jaga perintah Allah. Yang wajib sholat kita jaga, pasti Allah akan menjaga kita. Bukan kita saja dijaga oleh Allah, keluarga kita, suami kita, kalau ibu-ibu selalu patang beribadah, bapak-bapak, istrinya akan dijaga, anak kita akan dijaga, perusahaan kita akan dijaga kalau kita punya perusahaan, toko kita akan dijaga kalau kita punya toko, tempat usaha kita akan dijaga kalau kita punya tempat usaha, rumah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita punya rumah. Karena apa? Kita menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Ini jaminan dari Allah untuk kita. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga perintah Allah, pasti engkau mendapatkan Allah di depanmu. Artinya apa? Ketika kita lagi galau, lagi susah, lagi sumpek, lagi punya masalah, lagi punya problem, kita akan mendapatkan Allah di depan kita. Allah membantu kita, akan dikeluarkan kita dari kesumpekan kita, dikeluarkan kita dari kesusahan kita, dikeluarkan kita dari kegalauan kita. Ya, kita ini galau, Bu. Kadang kita ini, hati kita ini gelisah. Bagaimana supaya hati kita gelisah, tidak gelisah, Bu? Ya, kita selalu dekat dengan Allah. Kita jaga perintah Allah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Bagaimana kita bisa menjaga perintah Allah? Pasti ini jaminan dari Allah untuk kita, Bu. Pasti kita dijaga oleh Allah kalau kita selalu menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka bagaimana kita bisa berusaha tiap hari ini, kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah supaya kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang nikmat di dunia ini kecuali kita itu dicintai dan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam doanya Nabi Daud. Apa doanya Nabi Daud? Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka
wal amal alladhi yuballighuna hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilaina min anfusina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa minal ma'il barid. Ini doanya Nabi Daud. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Ya Allah, saya minta kepadamu, saya mohon kepadamu hubbaka, cintamu. Wa hubba man yuhibbuka, dan cintanya orang yang mencintaimu. Ini doanya Nabi Daud. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuna hubbaka, dan perbuatan-perbuatan baik yang bisa menyampaikan kami ya Allah kepada cintamu, bisa menyampaikan kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang bisa kita itu sampai kepada Allah, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal amal alladhi yuballighuna hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ya Allah. Ya Allah, jadikan cintamu itu lebih kami utamakan dari diri kami, dari keluarga kami, dari anak-anak kami, dari harta kami, wa minal ba'il barid, dan dari air yang dingin. Apa maksudnya air yang dingin? Dari dunia ini. Dari dunia ini lebih kami utamakan cintamu ya Allah daripada seluruh yang ada di dunia ini. Itu doanya Nabi Daud yang mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu baca. Bagaimana Rasulullah SAW membaca ini setiap hari? Bagaimana Rasulullah SAW memohon doa seperti ini, seperti yang dimohonkan oleh Nabi Daud kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mencari cinta Allah Subhanahu wa taala? Kita cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Qur'an, cinta kepada Nabi kita, kita cinta kepada sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu hubbi sunnah, kata Sahal At-Tusturi ini mengatakan, wa alamatu hubbi sunnah, tanda kita cinta sunnah adalah hubbul akhirah, kita cinta kepada akhirat. Artinya apa? Ketika sudah adzan, apapun yang kita gunakan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang aktivitas kita tinggalkan, kita menyahut, kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu mengutamakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini berarti kita cinta Allah. Wa alamatu bil akhirah, dan tanda kita cinta akhirat adalah tarkud dunya. Kita tinggalkan kepentingan dunia kita ini. Kita lebih cinta apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Kita lebih cinta sholat kita, kita lebih cinta amal perbuatan baik kita daripada urusan-urusan pribadi kita, urusan-urusan keluarga kita, urusan-urusan dunia kita, urusan pekerjaan kita. Kalau kita sudah seperti ini, kita akan dijamin semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya kita ini menjadi orang-orang yang selalu cinta Allah. Mudah-mudahan kita ini selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mudah untuk mengerjakan ibadah, untuk selalu mudah untuk mengerjakan kebaikan, untuk selalu mudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang muslim diampuni oleh Allah semuanya. Yang belum sadar, yang belum diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senang ke masjid, mudah-mudahan mereka yang belum senang ke masjid, mudah-mudahan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senang ke masjid. Mudah-mudahan kita yang sudah senang di masjid diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah ya, selalu dalam keadaan untuk berbuat baik, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mali adwamuha wa in qalla, perbuatan yang paling bagus adalah terus menerus walaupun itu sedikit. Walaupun kita mengerjakan sholat hajat 1 minggu sekali, itu lebih baik ya daripada tidak sama sekali. Mudah-mudahan yang kita setiap hari, setiap malam Jumat ini hadir di tempat ini diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang setiap hari Ahad sholat duha, setiap Ahad kita hadir di tempat ini, di masjid ini, mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu gampang untuk melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ke masjid, ke musholla, ke tempat-tempat pengajian, ke tempat-tempat yang mana disampaikan ilmu agama di sana. Dan mudah-mudahan kita punya keluarga, anak kita
suami kita, istri kita menjadi istri-istri yang solehah, suami-suami yang soleh, anak-anak yang soleha, anak-anak yang soleh, taat kepada Allah, taat kepada orang tuanya, dan mudah-mudahan kita ini selalu diberikan kesadaran, diberikan kesabaran, diberikan ketabahan untuk selalu menjauhkan diri kita daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma ya Allah inna nastaghfiruka wa nastaudiuka adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر ومن شر كل ذي حسد إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من موجبة الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا ولأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم يا الله سن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقدار ونسترزق طالب رزقك ونستعتب شرار خلقك ونستغل بحمد من أعطانا نبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع. اللهم كما سنت وجوهنا السجود إلا لك فسننا عن الحاجات إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم يا الله اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا ومن الماء البارد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار كريم ستار حليم جبار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراطal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.